perjuangan sehidup semati dengan 17 November 2604 Jungo Sangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suryatullah Roma dengan NIM 86017023. Saya dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kelahiran Pancasila. Teman-teman, kalian tahu nggak, negara kita yang sakti ini bukan lahir dalam semalam loh, melainkan melalui proses yang sangat panjang dan perjuangan para pendiri bangsa kita. Proses itu terjadi dalam 3 tahap penting. Yang pertama, masa BPUPK, yang kedua, Piagam Jakarta, dan 3 PPKI. Yang pertama yaitu BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPK dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini diketahui oleh Dr. Rajiman Yuningrat yang beranggotakan 62 tokoh nasional dari berbagai golongan. BPUPK juga mengadakan 2 kali sidang penting. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang pertama, BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPK dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini diketahui oleh Dr. Rajiman Yuningrat dan yang beranggotakan 62 anggota nasional dari berbagai golongan. BPUPK juga mengadakan 2 kali sidang penting, yaitu yang pertama, sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh menyampaikan gagasan penting tentang dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh penting mengemukakan pendapatnya adalah yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan asas kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, Profesor Dr. Suepomo mengusulkan konsep negara integritis yang menekankan persatuan dan gotong royong. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 menyampaikan pidatonya bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila, yaitu 5 dasar. Pidato Soekarno inilah yang menjadi awal mulanya lahirnya Pancasila. Sidang yang kedua yaitu BPUPK membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Namun, rumusan dasar negara belum disepakati secara final. Untuk itu dibentuk panitia kecil yang kemudian disebut dengan Panitia 9. Yang kedua yaitu Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 merupakan gabungan antara tokoh nasional dan tokoh Islam yang bergontakan antara lain Soekarno-Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, dan Abiskono. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun naskah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta juga menjadi hasil kompromi antara golongan dan Islam dan menjadi dasar penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia segera mempersiapkan kemerdekaan. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45, PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 termasuk pembukaan yang membuat rumusan Pancasila. Yang kedua yaitu memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai lembaga perwakilan rakyat sementara. Dalam sidang ini rumusan sila pertama Piagam Jakarta diubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan. Sekian pemaparan saya tentang proses kelahiran Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.